Siapa yang mendapat kemenangan itu? Salah satunya alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Orang juga solat tapi tidak khusyuk, dia kalah. Orang yang sibuk dengan aktivitasnya sehingga apa yang ia kerjakan terbawa dalam solat, walaupun dia sukses dari segi karir, banyak dari segi harta, tapi dia kalah. Yang dapat kemenangan itu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa tamu Allah yang mulia, pada pertemuan kali ini kita coba mengupas untuk memahami cara mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat. Khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Perbedaan kualitas sholat seseorang itu sangat tergantung dengan kualitas kekhusyukannya. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, jika seorang berdiri untuk sholat, ada yang mendapatkan pahala 1/20, 1/10, 1/8, 1/6, setengah, dan ada yang mendapatkan penuh, tergantung dengan kekhusyukannya. Jamaah zuhur tamu Allah yang mulia, bahkan ada yang tidak dapat nilai, tidak dapat pahala dari sholatnya karena dia tidak khusyuk di dalam melaksanakan sholat itu. Maka sholat yang khusyuk itu harus kita dapatkan sampai kita wafat. Jemaah zuhur, lalu apa yang dimaksud dengan khusyuk itu? Paling tidak makna khusyuk itu ada 3. Yang pertama jemaah zuhur, maknanya al-khudu'. Khudu' itu maknanya nazru ila makanis sujud. Mata kita memandang ke tempat sujud kita. Jadi kalau ada orang yang sholat itu matanya ke depan, ke samping, sehingga ia mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya, sudah dipastikan ia tidak khusyuk. Sebelum turun surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Nabi dan para sahabat sholat itu menghadap ke langit, karena dipahami Allah itu di langit, alal arsyistawa, bersemayam di aras. Ketika turun surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh telah mendapat kemenangan orang-orang yang beriman. Siapa yang mendapat kemenangan itu? Salah satunya alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Orang juga solat tapi tidak khusyuk, dia kalah. Orang yang sibuk dengan aktivitasnya sehingga apa yang ia kerjakan terbawa dalam solat, walaupun dia sukses dari segi karir, banyak dari segi harta, tapi dia kalah.
Yang dapat kemenangan itu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Sehingga dalam ayat 10 Allah menjelaskan balasannya, ulaika humul warisun, mereka itu adalah para pewaris, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yang akan mewarisi sorga firdaus, mereka akan kekal di dalamnya. Setelah turun ayat ini, Nabi membimbing para sahabat untuk sholat menghadap ke tempat sujud. Jadi dalam berdirinya ke tempat sujud, rukuknya ke tempat sujud, duduknya ke tempat sujud. Dan memang setelah diteliti, rupanya mata ke tempat sujud, khususnya ketika ruku dan ketika sujud, mata itu jangan ditutup tapi dibuka. Terapi penyempurnaan bola mata. Maka insya Allah kita yang sholat dengan benar, cara menatapnya juga betul, mata kita akan terpelihara. Lalu yang kedua, makna khusyuk itu tumakninah, tenang di dalam melakukan sholat. Apakah itu gerakannya, bacaannya, pun tidak ada gerakan yang berlebih di dalam sholat. Jadi gerakannya itu selesai kita membaca baru kita bergerak. Bacaannya juga begitu. Selesai kita bergerak baru kita membaca. Khusus Al-Fatihah, Nabi menjelaskan faqra'ul Fatihah ayatan-ayatan. Bacalah Al-Fatihah itu seayat-seayat. Likulli ayatin ijabatu minallah. Setiap ayat itu ada jawabannya dari Allah. Maka orang yang membaca Al-Fatihah 2 nafas atau 1 nafas dipastikan tidak khusyuk. Dan memang untuk sholat itu harus kita nikmati bacaan dan gerakannya. Harus kita nikmati. Kadang orang mengejar sholat yang banyak sementara tidak khusyuk. Untuk sholat sunat jamaah zuhur, lebih baik sedikit tapi khusyuk daripada banyak tidak khusyuk. Sholat tarawih kita kerjakan 20 rakaat, 3 witir, tapi Al-Fatihah hanya 1 nafas. Orang yang sholat 11 rakaat dengan witir selesai setengah jam. Yang 23 rakaat juga selesai 20 menit. Ini jelas tidak khusyuk, zahirnya saja tidak khusyuk. Maka jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, ketika kita dihadapkan untuk waktu yang sedikit, maka kita harus memprioritaskan yang lebih afdol. Sebagai contoh jemaah zuhur, kita akan sholat zuhur. Kita lihat di jam digital, waktu hanya tinggal 1,5 menit lagi. Tidak usah tahiyatul masjid, tidak usah sholat sunat. Karena sholat 2 rakaat itu jika kita lakukan dengan tenang, paling tidak 2,5 menit, bahkan 3 menit lebih. Jika hanya 1,5 menit, jelas tidak khusyuk. Dan sholat fardu kita nanti, kita akan menjadi masbuk. Pahala takbir bersama imam, jadi makmum yang tammah itu tidak bisa dibandingkan dengan pahala sholat sunnat. Jika kita ingin mendapatkan fadilah tahiyatul masjid, agak cepat datang ke masjid. Begitu juga dengan sholat fajar, yang kata Nabi pahalanya seperti langit dan bumi. Kita datang ke masjid, kita lihat waktu hanya 3 menit lagi, kita ragu mau sholat fajar atau tahiyatul masjid. Lalu banyak yang mengambil kesimpulan, saya sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jemaah zuhur, memang pahalanya disebutkan oleh Allah seperti langit dan bumi. Bumi dan langit beserta isinya. Tetapi yang tidak disebutkan pahalanya belum tentu kecil. Belum tentu kecil.
Seorang sahabat yang bernama Sulaik datang ke masjid di hari Jumat. Nabi sedang khutbah, dia langsung duduk. Kata Nabi ketika itu, "Ya Sulaik, wahai Sulaik, kum, berdiri. Sallu rak'atain. Salat dulu 2 rakaat." Itu dasar salat tahiyatul masjid. Logikanya seperti ini. Jika bapak tahu umur bapak 10 tahun lagi, mungkin bapak merasa itu panjang karena umur bapak sekarang sudah 60 tahun. Jadi 70 tahun. Bapak akan memilih yang disebutkan 10 tahun atau yang tidak disebutkan? Mungkin akan menjawab yang tidak disebutkan, Ustadz. Bisa jadi yang tidak disebutkan ini umur kita ditambah Tuhan 20 tahun lagi. Maka yang tidak disebutkan tadi belum tentu kecil. Dan dari segi etika, dari segi urutan, jika kita masuk ke dalam masjid, dahulukan sholat sunat tahiyatul masjid. Lalu bagaimana sholat sunat fajar? Rasul tidak mengatakan sholat sunat fajar, tetapi Rasul mengatakan rak'ataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Pahalanya seperti langit, seperti bumi dan isinya. Maka kita sudah melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh yang disebut dengan sholat fajar. Sunatnya sunat fajar, sholat subuh itu namanya sholat fajar. Jamaah zuhur tamu Allah yang mulia. Jadi mana yang besar pahalanya? Mana yang besar pahalanya, Ustadz? Kami sholat 2 rakaat saja atau 4 rakaat? Memang banyak ibadah, banyak pahalanya. Jika kita ingin mendapatkan pahala 2, tahiyatul masjid dan sholat sunat fajar, maka percepat datang ke masjid. Bisa 3 rakaat untuk tahiyatul masjid, 3 rakaat lagi untuk sholat sunat fajar, tetapi khusyuk kedua-duanya. Jika tidak khusyuk lebih bagus 1. Jamaah zuhur tamu Allah yang mulia. Itu yang kedua. Tenang-tenang kita melakukan sholat itu. Ada duduk istirahatnya, baru kita berdiri. Berdiri ketika rakaat kedua kita mengangkat tangan. Kita lipat dengan benar. Betul-betul dinikmati sholat itu. Tidak ada gerakan yang berlebih. Jika kita gatal, menggaruknya jangan sembarangan. Bahkan ada ustadz, dia mengajarkan sholat khusyuk, mulai saja dia takbir, dia menggaruk sebanyak-banyaknya. Jamaah bertanya, Ustadz, kok banyaknya menggaruk tadi? Tidak sadar ambo, mungkin dia karena ambo khusyuk. Nah, itu juga tidak benar. Jadi yang khusyuk itu betul-betul sadar kita. Lalu yang ketiga, makna khusyuk itu jamaah zuhur tamu Allah yang mulia, hadir hati dan pikiran terhadap sholat kita, sehingga kita sadar dengan gerakan sholat kita, dengan rakaat sholat kita, dengan bacaan sholat kita. Maka ketika orang tidak sadar dengan gerakan sholatnya, dia tidak khusyuk karena pikirannya tidak hadir kepada sholatnya. Di rakaat kedua, karena dia biasa tidak mengangkat tangan sebelum dilipat, ya dia langsung melipat. Dia tahu ilmunya, tapi karena dia blank ketika itu, dia tidak sadar harus mengangkat tangan. Jemaah zuhur tamu Allah yang mulia. Lalu dia lupa rakaat solatnya, entah sudah 4 atau masih 3, berarti dia tidak khusyuk. Walaupun solusi diberikan oleh Nabi, dia ragu, ambil yang diyakini. Jika yang diyakini 3, tambah 1 rakaat, nanti sempurnakan dengan sujud sahwi. Jika sudah sempurna rasanya, salam. Setelah salam sujud sahwi 2 kali. Jika berlebih, sujud sahwi juga 2 kali. Namun jamaah zuhur, kita yakin ketika orang tidak ingat berapa jumlah solatnya, ada saatnya dia tidak khusyuk ketika solat itu. Tapi jangan dibiarkan. Oleh karena itu Rasul menganjurkan kepada kita, sebelum solat fardu itu ada solat sunat, supaya kita siap untuk solat yang sebenarnya.
Ketika solat malam, Nabi dahulu solat iftitah pendek supaya bisa khusyuk. Kalau tidak jamaah zuhur, pekerjaan kita itu terbawa ke dalam solat kita. Terbawa. Dokter akan mengingat pasiennya, perawat akan mengingat obat yang akan diberikan, orang kantor teringat pekerjaan yang terbengkalai. Ketika solat itu hati kita, pikiran kita harus hadir terhadap solat kita. Jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, oleh karena itu kita harus paham dengan bacaan solat. Solat itu adalah doa. Jika kita tidak paham bagaimana Allah akan mengabulkan, begitu juga dengan doa-doa biasa kita harus paham. Hadirkan hati kita kepada doa kita, itu baru akan dikabulkan oleh Allah. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang main dan lalai-lalai. Dalam solat kita membaca Allahu Akbar, terasa oleh kita kalau yang maha besar itu Allah, tidak ada yang lain. Oleh karena itu kita tidak pernah takut di dunia ini kalau bukan hanya kepada Allah. Dalam solat kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Kita yakin ketika itu, kita paham, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dengan dosa sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Itu yang kita minta. Dalam solat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian itu hanya milik Allah. Kita tidak akan memuji orang berlebihan, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita dipuji orang, kita tidak akan lupa diri dan lupa daratan. Kita kembalikan pujian itu milik Allah. Alhamdulillah. Dalam solat kita meminta Rabbil firli, ya Allah ampuni aku. Kita minta ampun. Warhamni, sayangi aku. Wajiburni, tutup aibku ya Allah. Kami ini beraib ya Allah. Kalau tidak Engkau yang menutupnya, tidak ada ya Allah. Jikalau tidak Engkau tutup aib kami, kami tidak akan tegak, kepala kami tidak akan tegak di hadapan orang lain. Warfa'ni, tinggikan derajat kami di sisimu ya Allah. Wahdini, tunjuki aku. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Bapak dan Ibu, jika kita sadar kita minta sehat di dalam solat itu, Allah akan berikan kesehatan kepada kita. Cuman kita tidak sadar. Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun, itu sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagaimana Allah akan memberikan rezeki? Bagaimana Allah akan memberikan kesehatan? Kita tidak sadar meminta itu. Wa'fu anni, maafkan aku. Apa beda maaf dengan ampuni? Ampuni atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan, sedangkan maaf untuk ketidaksempurnaan dan kelalaian kita di dalam beribadah. Kami sadar ya Allah mungkin wudhu kami tidak sempurna, maafkan. Kami sadar ya Allah solat kami tidak sempurna, maafkan ya Allah. Jika itu kita pahami di dalam hidup ini, di dalam solat kita jemaah zuhur, insya Allah pujian, permohonan, doa kita di dalam solat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat yang akan menyelamatkan, solat yang akan bermanfaat, solat yang akan diterima oleh Allah adalah solat yang khusyuk. Semoga kita bisa mendapatkan solat yang khusyuk tersebut. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.